Pernah nggak kalian dengar cerita kayak gini? Ada toko online di Instagram, followers mereka sudah sampai 50.000. Penjualannya lancar, dan tiap hari admin kewalahan membalas WhatsApp. Tiba-tiba, suatu hari akunnya logout sendiri. Dan pas mau login, dalam hitungan detik, bisnis yang dibangun 3 tahun, lenyap. Omset nol, hari itu juga, kontak pelanggan hilang semua. Hari ini, kita akan mengajak kalian bedah tuntas. Kenapa cuma main medsos itu strategi yang berbahaya, dan kenapa website itu bukan cuma gaya-gayaan. Oke, kita mulai dari fakta lapangan. Mayoritas UMKM kita, mungkin termasuk kalian, startnya dari WhatsApp, Instagram, atau Facebook. Itu wajar banget, karena gratis dan gampang. Banyak yang terjebak di sini. Kalian merasa, wah, yang nge-like banyak nih, bisnis aman dong. Nah, hati-hati, itu jebakan. Bayangkan kasus Ibu A yang berjualan catering. Dia cuma ngandelin status WhatsApp dan Instagram Story. Suatu hari, Instagram ubah algoritma. Postingan dia yang biasanya dilihat 2.000 orang, tiba-tiba cuma muncul di 200 orang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena dia nggak punya kendali. Di era digital ini, berhenti di tahap hadir di media sosial itu nggak cukup. Kalian butuh fondasi yang lebih kuat daripada sekedar akun gratisan yang aturannya bisa berubah kapan saja. Mari kita bedah analogi yang saya pakai. Medsos itu kontrakan, website itu rumah sendiri. Saat kalian jualan di Instagram atau TikTok, kalian itu lagi sewa lapak di mall orang lain. Keuntungannya, ramai, dan banyak orang yang lewat. Nah, kerugiannya, kalian harus tunduk sama aturan di mall. Kalau si pemilik platform bilang, mulai besok, jualan jenis ini dilarang, atau akun kamu dibatasi. Kalian tidak bisa protes, dampaknya ke pendapatan kalian. Website itu properti digital yang kalian miliki sertifikatnya. Mulai dari kontennya, datanya, strukturnya, semua di bawah kendali kalian. Ini memberikan stabilitas jangka panjang. Mau tren di TikTok hilang, atau Instagram ganti fitur, rumah kalian tetap berdiri tegak. Perhatikan perilaku konsumen. Ini poin yang paling sering bikin UMKM boncos peluang. Media sosial itu efektif buat orang yang sudah follow kalian. Tapi, bagaimana dengan calon pelanggan yang belum kenal kalian? Mereka tidak cari informasi di feed Instagram, tapi mereka mencarinya di Google. Misalnya, ada orang butuh jasa servis AC Jakarta Selatan. Mereka ketik itu di Google. Kalau kalian tidak punya website, bisnis kalian itu gaib. Disinilah peranan website sebagai jembatan. Website muncul saat calon pelanggan punya niat beli yang tinggi. Sayang banget kan, produk kalian bagus, tapi kalah sama kompetitor. Padahal, kualitasnya biasa saja. Itu karena mereka punya website dan kalian enggak. Sekarang kita bahas tentang hambatan terbesar. Biasanya kalian bilang, Mas, bikin website itu kan mahal, teknis banget. Saya gaptek loh. Jujur, hambatan terbesar sebenarnya seringkali bukan dari modal, tapi keberanian. Banyak UMKM berani keluar duit jutaan buat sewa ruko fisik, atau bakar duit buat endorse. Tapi, takut investasi buat aset digital sendiri. Website adalah bentuk keberanian kalian untuk bilang, saya serius bisnis, dan saya bukan cuma coba-coba. Ini bukan tentang meninggalkan medsos, tapi ini tentang memperkuat kaki-kaki bisnis kalian agar tidak rapuh. Pernah nggak kalian ragu transfer ke online shop karena akunnya kelihatan kurang meyakinkan? Nah, pelanggan kalian pasti berpikir yang sama. Website dengan domain resmi seperti .com atau .co.id itu secara instan mengubah persepsi orang. Itu sinyal kalau bisnis dikelola secara profesional dan bukan akun bodong. Di website, kalian bisa tampilkan info secara rapi seperti katalog produk, tentang kami, testimoni asli, sampai kebijakan retur. Kerapian ini membangun trust atau kepercayaan. Dan ingat, kepercayaan itu sangat mahal. Orang berani bayar lebih mahal ke toko yang kelihatan kredibel dibanding toko yang meragukan. Jadi, website itu alat dongkrak nilai jual kalian. Kesalahan fatal lainnya, menganggap website pengganti media sosial. Kalau sudah punya website, nggak perlu main Instagram dong. Nah, itu salah besar. Keduanya punya peranan beda, tapi saling melengkapi. Rumusnya seperti ini. Media sosial itu buat cari perhatian, bangun interaksi, dan grab attention. Sedangkan website buat pusat informasi, validasi, dan konversi. Strategi digital yang sehat itu membangun alur. Kalian pancing orang di Instagram atau di TikTok, lalu giring mereka masuk ke website kalian untuk transaksi. Ini bikin bisnis kalian nggak cuma ramai, tapi juga berdampak ke rekening kalian. Media sosial itu alat yang kuat, tapi jangan jadikan satu-satunya fondasi.
Website memberikan kalian 3 hal yang tidak diberikan medsos, seperti kredibilitas, kepemilikan, dan kontrol. Coba renungkan satu pertanyaan ini. Jika Instagram atau TikTok kalian hilang, aset apa yang benar-benar kalian miliki? Kalau kalian sadar dan berpikir, oh kayaknya saya butuh website, tapi bingung mulai dari mana. Nah tenang, di Neo Smart Solution, kita membantu bisnis untuk membuat website bukan sekedar punya, tapi sebagai aset yang strategis. Kita bisa diskusi dulu, mulai dari struktur yang cocok buat bisnis kalian, pesan yang jelas, sampai bagaimana cara website itu bisa datengin cuan. Klik link di bawah untuk ngobrol sama tim kami. Mari bangun bisnis di atas pondasi beton, bukan pasir.